Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Maharani dengan NIM 12205183201. Saya dari peserta magang 1 PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Selanjutnya, apa saja sih tema 3, subtema 1, pembelajaran 1? Tema 3 yaitu tentang makanan sehat. Subtema 1 yaitu tentang cara tubuh mengolah makanan. Pembelajaran ke-1 yaitu melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana cara tubuh mengolah makanan melalui iklan. Ya. Makanan yang kita konsumsi tentunya harus mengandung gizi seimbang yang diperlukan tubuh. Mengonsumsi makanan sehat tidak harus membatasi satu atau beberapa jenis makanan saja. Mengonsumsi berbagai jenis makanan justru dapat memberikan nutrisi berbeda-beda, sehingga mampu melengkapi gizi yang dibutuhkan tubuh. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Seperti contohnya yaitu tentang saat kita sedang menonton televisi. Tentunya kamu sering melihat iklan di sela acara yang sedang kamu tonton. Salah satu iklan yang ditayangkan di televisi adalah iklan tentang makanan. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Kalian pernah kan melihat TV dan setelah acara itu iklan, nah itu ada iklan yang menceritakan tentang makanan sehat, mengiklankan makanan sehat. Tentunya kalian sudah pernah tahu ya. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat umum atau di media cetak dan elektronik yang mengetengahkan tentang makanan sehat tadi ya. Jadi, iklan tersebut bertujuan untuk mempromosikan atau menawarkan sesuatu kepada para pembaca atau para penontonnya yang menonton televisi tadi, menonton iklan tadi. Seperti pada gambar di PowerPoint ini. Nah, ini terdapat dari iklan tentang ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Nah, di sini kan bagaimana iklan tersebut mempromosikan atau mengiklankan iklan bergizi tinggi, murah dan enak itu bagaimana gitu kan. Nah, itu kan menjadi para pembaca, para penontonnya tergugah untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makan makanan yang seperti ikan yang memiliki gizi yang tinggi, tak enak untuk dimakan ya kan. Nah, selanjutnya ini ada iklan yang mengetengahkan yaitu tentang ayo sarapan sehat. Nah, di sini membicarakan itu mengiklankan atau mempromosikan tentang betapa pentingnya sarapan pagi bagi tubuh gitu ya. Jadi setiap pagi itu harus kita lakukan untuk sarapan gitu ya. Jadi bahasa iklan yang digunakan itu harus menarik dan kalimat yang
untuk mengajak para pembaca itu harus efektif dan menarik agar pembaca atau penontonnya itu tertarik gitu. Jadi, tujuan iklan adalah untuk mempromosikan atau menawarkan sesuatu kepada para pembaca. Pada kalimat iklan terdapat kata kunci. Nah, kata kunci di sini adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan yang menandai suatu kalimat. Jadi kata kunci itu terdapat di iklan itu bagaimana maksud iklan tersebut, ciri-ciri iklan tersebut ada kata kuncinya, yaitu apa saja ciri-ciri dari kata kunci itu apa saja. Nah dari sini kita dapat menentukan iklan gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada mata pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-hari akan dicerna di dalam tubuh melalui sistem pencernaan. Setiap makhluk hidup memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda. Begitu dengan sistem pencernaan pada hewan. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, sistem pencernaannya agak berbeda. Nah di sini ada gambar, yaitu gambar sapi. Nah, sapi ini termasuk hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan yang memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, di sini cuma satu saja yang saya contohkan, yaitu pada hewan sapi. Hewan ruminansia seperti sapi dan kerbau memiliki pencernaan yang agak berbeda dengan manusia. Hewan ini dikategorikan sebagai salah satu sistem pencernaan hewan yang cukup unik. Kenapa dinamakan sistem pencernaan yang agak unik? Karena makanannya yang berupa rumput dan tumbuhan, tersusun atas banyak bahan selulosa yang sulit dicerna dan yang membuat sistem pencernaan pada hewan ruminansia mempunyai struktur khusus. Dalam hal ini, maka berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan karnivora dan omnivora. Gitu ya. Nah, selanjutnya, organ-organ saluran sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, yaitu ada organ mulut. Di dalam rongga mulut, hewan ruminansia terdapat 2 sistem organ pencernaan yang memiliki fungsi yang penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia yang lain. Gigi pada ruminansia terdapat gigi seri atau incisivus yang memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Gigi taring caninus tidak berkembang sama sekali. Sedangkan gigi geraham belakang atau molare memiliki bentuk datar dan lebar. Pada rongga mulut, hewan memamah biak juga terdapat lidah untuk membantu mengatur letak makanan dan untuk menelan. Selain itu, lidah juga berguna untuk
merenggut makanannya. Yang kedua ada organ esofagus. Esofagus atau kerongkongan dapat diartikan yaitu sebagai saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Esofagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm, namun lebarnya mampu mengembang atau berdilatasi untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Yang ketiga ada lambung, ada organ lambung. Setelah melalui esofagus tadi, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan dikunyah kembali. Ruangan lambung ruminansia dibedakan menjadi 4 macam, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut buku atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Yang seperti contohnya ada di PowerPoint tadi ya, gambar sapi tadi. Tadi kan sudah kalian lihat, jadi contoh sapi tadi ya. Nah, yang terakhir, organ pencernaan pada hewan ruminansia terdapat pada usus halus dan anus. Setelah makanan telah halus dari ruang abomasum atau perut masam tadi, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wah, panjang ya. Nah, di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sisa makanan tadi keluar melalui anus. Gitu ya. Nah, sekian dari penjelasan mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia dan IPA tadi. Sekarang sudah bisa kalian pahami. Semoga kalian paham apa yang telah saya jelaskan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di kondisi pandemik seperti ini. Tetap makanan yang bergizi, tetap jangan lupa untuk sarapan setiap pagi ya, agar badan kita tetap sehat. Gitu ya. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.